Jumpa lagi Sken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Solo Semarak, Bung Firdaus, Surakarta ya. Setelah Pak Jokowi berlibur, kelihatannya cukup sehat ya. Dan Solo kembali semarak dengan Kongres PSI, Bung Firdaus ya. Kongres partai paling muda di Indonesia dan dia akan melakukan kongres dan ini adalah sebuah harapan baru Indonesia, Bung Firdaus, anak-anak muda berkumpul untuk memilih ketua partai PSI. Iya, Bu Meldi. Dunia politik kita kembali menggeliat, paling tidak dari beberapa aktivitas partai yang kita lihat misalnya, ada muncul beberapa kegiatan begitu ya. Dan salah satu yang ditunggu-tunggu publik sebenarnya adalah Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang yang digawangi oleh putra Presiden Joko Widodo begitu ya. Mereka akan menggelar, artinya menggelar kongres di Solo 19-20 Juli 2025 ini, dan salah satu yang mereka akan munculkan adalah pemilihan ketua umum, kemudian isu rebranding untuk membangun citra atau image baru untuk partai PSI begitu ya. Termasuk juga melihat kira-kira siapa saja akan menduduki puncak-puncak jabatan di partai PSI, entah itu ketua umum, kemudian dewan pembina begitu. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat dari yang seperti Bung Meli katakan tadi, PSI yang mengklaim sebagai partai anak muda, partai yang inklusif, partai yang toleran, kemudian anti korupsi, anti politik dinasti misalnya di awal berdirinya begitu ya. Apakah juga PSI berhasil mempertahankan itu atau coba memperkuat citra mereka begitu ya, di tengah kebutuhan atau dinamika politik Indonesia yang sangat sangat dinamis, Bung Meldi? Dan kalau kita lihat dari isu itu, akankah nanti gitu ya putra Joko Widodo akan kembali terpilih secara mulus dalam yang disebut sebagai pemilu raya e-voting untuk PSI? Dan yang kedua, apakah juga nanti Presiden Joko Widodo akan didudukan sebagai dewan pembina atau memiliki peran yang cukup besar dalam partai PSI begitu? Dan mungkin yang menarik juga nanti kira-kira bagaimana nanti peran atau kiprah PSI yang pada pemilu 2024 gagal masuk parlemen, tidak menjadi partai parlemen begitu ya, tetapi dalam 2029 apakah kemungkinan itu kembali ada, apakah juga nanti PSI akan punya peluang atau kemungkinan untuk mencalonkan presiden atau wapres dalam pemilu 2029 nanti, Bung. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah PSI dalam bentuk yang baru dari logo mawar menjadi logo gajah, Bung Melki. Ya, dalam sejarah-sejarah kita, sejarah Indonesia terutama, Bung Firdaus ya, partai anak muda nih mewarnai partai-partai yang ada di Indonesia tentunya. Partai Murba di awal-awal kemerdekaan ya, setelah kemerdekaan itu adalah partai anak-anak muda ya yang mencoba bagaimana anak muda berkiprah lewat jalur parlemen atau jalur partai. Kemudian juga PRD ya, PRD ini kan Partai Rakyat Demokratik, ini partai anak muda, Bung Firdaus, walaupun baru berdiri sebulan setelah itu diberangus oleh Orde Baru ya, dan kemudian berubah dengan ya saat ini dipimpin oleh Jabo misalnya. Itu juga partai anak muda. Salah satu ciri partai anak muda adalah dia revolusioner, progresif, Bung Daus. Dan dia melihat di mata dia sendiri bahwa banyak masalah di Indonesia yang dia harus segera tuntaskan gitu ya. Ini ciri-ciri dari partai anak muda. Yang terakhir ini PSI saya kira ya, Partai Solidaritas Indonesia. Bagaimana dia melihat secara tajam apa sih persoalan Republik Indonesia ini dan apa yang harus segera dituntaskan. Kita berharap dari Solo suara PSI ini muncul, Bung Firdaus, dan kita akan mendengar, waduh, ini sangat revolusioner, sangat progresif, dan kita berharap anak-anak muda juga memberikan sebuah ancang-ancang agar PSI didukung oleh anak muda, Bung Firdaus. Iya, betul. Kalau kita bicara ceruk anak muda, Gen Z, milenial begitu ya, maka di dalam 20 tahun ke depan merupakan segmentasi yang terbesar di dalam politik, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dalam konteks misalnya global atau di Asia begitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir ini, bahwa suara anak muda itu sangat menentukan di dalam kemenangan, baik itu presiden ataupun juga perdana menteri gitu ya, entah di India atau di Thailand atau Filipina misalnya begitu. Dan nampaknya untuk Indonesia kita juga memiliki tren yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mampukah nanti PSI mencoba menjaga sebagai partai yang inovatif, revolusioner gitu, dengan ide-ide segarnya? Kalau di awal keberdiriannya, gitu kita lihat PSI menawarkan banyak sekali ide-ide segar, kemudian inovasi, bahkan berani mengkritik pemerintah, begitu ya.
dan kemudian juga menawarkan coba isu-isu yang menurut anak muda itu menarik dalam konteks misalnya tata kelola, anti korupsi, tenaga kerja, inovasi, teknologi, dan segala macam. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangannya PSI dalam 2 tahun terakhir, Bung Meldi, sebelum pemilu 2024 misalnya, PSI mulai terjebak dalam bagaimana politik dinasti tanda kutip yang di awal sekali mereka anti politik dinasti begitu ya, dengan memasukkan Kaisang sebagai ketua umumnya dengan harapan bisa memberi dalam konteks menambah suara begitu ya, kemudian menjadi politik dinasti tanda kutip gitu. Dan nampaknya kalau kita lihat dalam arah itu PSI masih akan berkutat di dalam politik dinasti, di mana Kaisang Pangarep nampaknya akan terpilih secara bulat gitu ya dalam pemilu raya sebagai ketua umum, dan Pak Jokowi akan didudukan sebagai Dewan Pembina. Nah, pertanyaannya pilihan ini apakah juga akan selaras dengan apa yang disebut sebagai pembentukan citra baru PSI begitu, yang coba mensasar anak muda begitu. Di dalam kerja-kerjanya kita lihat misalnya PSI di dalam baik itu dalam Pilpres 2024 bahkan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo begitu ya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh PSI itu kadang bertentangan dengan yang apa mereka coba perjuangkan di awal berdiri misalnya. Contoh dalam konteks anti korupsi, dalam konteks benturan kepentingan. Kita lihat ada di beberapa kementerian lembaga di mana kader PSI itu menjadi pemimpinnya gitu, menjadi menteri atau wakil menteri misalnya. Dan kita lihat juga ternyata banyak sekali pejabat-pejabat yang notabene yang dari sisi kompetensi atau kemampuan atau integritas atau kepantasan itu tidak dimiliki, tetapi karena dia berasal dari kader PSI, dia menjadi orang penting di dalam kementerian atau lembaga pemerintah tersebut begitu. Jadi saya pikir itu juga menjadi soal, termasuk dalam konteks persoalan etika ataupun juga kemampuan begitu ya. Nah, mampukah PSI dengan rebranding yang baru ini di dalam Kongres di Solo, Solo menjadi titik balik kebangkitan PSI, kembali menjadi partai parlemen, dan sebagai sebuah manifest dalam menjaga asa politik Presiden Jokowi misalnya, itu yang menjadi menjadi pertanyaan kita. Tetapi nampaknya gitu ya, arah itu ya kita sudah bisa memastikan bahwa PSI akan menjadi partai politik keluarga Jokowi, walaupun berkali-kali dikatakan dia akan menjadi partai super terbuka begitu ya, dengan logonya yang baru begitu ya, dengan gajah merah dan hitamnya begitu ya, sebagai cerminan dari mungkin politik ala Amerika begitu. Tapi kita belum melihat baik itu dalam konteks statement program kerja atau kerja-kerja realita yang diusung oleh kader PSI bisa menjadi boosting atau pembalik gitu ya, sebagai membangun citra PSI yang lebih baik, Bung Meldi. Ya, salah satu ciri lain Bung Firdaus ya, partai anak muda harus urakan Bung Firdaus ya, harus liar, nakal gitu ya. Dan saya kira di satu titik PSI sekarang ini terlalu kalem ya di bawah ketiak keluarga Jokowi. Saya kira ada gebrakan-gebrakan oposisi di PSI kalau bisa. Kaisangnya nggak terpilih Bung Firdaus, ada kuda hitam lain gitu yang mencoba menyalip sebagai anak muda misalnya. Ini menimbulkan sebuah hal yang baru ya. Jadi salah satu ciri yang saya menarik dari partai anak-anak muda, terutama di sejarah Indonesia ya, anak muda sangat suka di partai saling kudeta mengkudeta Bung Firdaus ya, di ketumnya dikudeta gitu, dan itu adalah warna urakan dari sebuah partai anak muda. Dan kita sebenarnya pesimis di PSI ini menjadi sebuah transportasi anak muda, tapi kita berharap ada deh anak muda yang nakal yang mencoba sedikit urakan di Kongres PSI nantinya di Solo, Bung Firdaus. Iya, kembali kalau kita lihat modal dasar apa yang dimiliki oleh PSI, dan saya pikir secara logistik, secara resource ya, secara akar politik, PSI sudah mulai kehilangan. Artinya apa? PSI akan kembali beralih kepada dukungan-dukungan politik konvensional, Bu Medi. Artinya apa? Mengandalkan figur atau ketokohan. Dan dalam hal ini yang mereka lihat sangat dekat adalah ya klan politik Presiden Jokowi gitu, Pak Jokowi di sana gitu. Dan diharapkan gitu dengan hadirnya politik Jokowi di sana itu akan bisa mendorong mereka. Dan pada titik ini kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang tadinya di awal cukup kreatif, cukup inovatif, berani menawarkan ide-ide segar gitu, kemudian menjadi buntu dan tidak bergerak begitu. Bahkan mantan aktivis juga ketika bergabung dalam politik, akhirnya apa? Ini yang menjadi pengekang dalam membangun inovasi atau yang disebut sebagai gerakan anak muda, Bung Meldi, itu tidak muncul di dalam PSI. Nah, apakah dengan kongres nanti di Solo, kongres di Solo saat ini, kemudian dengan pemimpin yang baru, kemudian misi visi politik yang baru begitu, artinya dengan image citra yang baru, itu akan bisa dimunculkan. Nampaknya akan menjadi berat begitu. Terlebih lagi dalam konteks angin politik gitu ya, kita melihat bahwa tidak terlalu bertiup ke arah
Jokowisme tanda kutip, Bu Meldi. Satu sisi Jokowi mulai tidak mendapatkan panggungnya. Kemudian juga ada persoalan-persoalan yang terkait dengan norma dan dasar etika misalnya. Publik bertanya itu, apakah memang mereka mengusung ini gitu. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks Kongres PSI nanti, yang mungkin muncul adalah, ya ini hanya sekedar pentasbihan, pengukuhan bagaimana dominasi politik terah Jokowi, dengan Kaisang di sana dan Presiden Jokowi juga menemukan arenanya gitu ya. Dan kemudian kita akan melihat PSI mungkin akan coba menggeliat dalam konteks mempersiapkan diri untuk menghadapi 2029 nanti. Nah pertanyaannya, apakah dengan mereka mempersiapkan diri untuk 2029 ini dibarengi dengan program, misi, sikap yang tegas ala anak muda, ala politik partai progresif gitu ya. Itu yang kita tunggu apa yang muncul nanti di dalam hasil di Solo ini, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.